Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar teman-teman semuanya. Dalam kelompok 4 saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya akan mempresentasikan konsep pengauditan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang konsep pengauditan. Pengauditan telah dikenal sejak lama. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pengauditan sejak zaman kuno orang-orang telah melakukan audit atau melaksanakan auditan dengan menggunakan auditor untuk meningkatkan suatu informasi keuangan yang dapat diandalkan. Sangatlah penting dalam lingkungan masyarakat bisnis. Para investor membuat suatu keputusan untuk membeli atau menjual saham kepada pihak memutuskan untuk menyetujui pinjaman, pemerintah memperoleh pajak dari laba perusahaan. Semuanya bergantung pada informasi yang dicari oleh pihak lain. Oleh karena itu disediakan adanya para auditor independen, yaitu memiliki kemampuan profesional dan terintegrasi yang dapat memberitahukan informasi suatu perusahaan sudah dengan wajar atau dengan sebenarnya sudah melakukan auditing, atau perusahaan itu maksudnya di dalam perusahaan itu tidak terjadi kecurangan atau bisa dikatakan dengan korupsi. Sekian dari materi saya lanjutkan ke teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriastuti Sudirman dari kelompok 4. Saya berdiri di sini untuk melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu B. Dasar-dasar auditing dan profesi akuntan publik. 1. Definisi auditing. Ada banyak pendapat tentang pengertian audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Adapun beberapa definisi yang menjelaskan pengertian audit ada 3, yaitu auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. B. Pemeriksaan artinya identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen. C. Audit internet adalah sebuah penilaian yang sistematif dan objektif yang dilakukan auditor. Adapun menurut menurut Arens, audit adalah kegiatan dan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Adapun menurut William yaitu proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian. Adapun tujuan audit. Tujuan umum audit yaitu atas laporan keuangan untuk menyatakan pendapat atau kewajaran laporan keuangan. Secara umum dapat diklasifikasikan: A. Kelengkapan, artinya itu meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau dalam jurnal secara aktual. B. Ketepatan, yang dimaksudkan untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan. Adapun C. Eksistensi, artinya memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu. D. Penilaian
termasuknya itu memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntan yang berlaku telah diterapkan dengan benar. Tiga, perbedaan dan hubungan antara audit dengan akuntan. Auditing dan akuntansi saling berkaitan, namun keduanya berbeda satu sama lain. Akuntansi itu merupakan proses yang menghasilkan informasi, sedangkan audit pada umumnya tidak membuat laporan keuangan atau informasi lainnya. Metode akuntansi melibatkan pengidentifikasian kejadian dan transaksi yang merimbas terhadap entitas. Begitu pula didefinisikan unsur tersebut yang diukur, dicatat dan diklasifikasikan dalam rangkum dalam catatan akuntansi. Adapun peran auditing, pelaporan keuangan dan akuntan yang handal membantu masyarakat dan mengalokasikan sumber daya dengan cara yang efisien. Adapun faktor berikut yang mengkompleksitas jarak, bias dan motif penyediaan informasi. Kompleksitas artinya volume aktivitas ekonomi di dalam perusahaan. B. Jarak artinya jarak fisik dan sempitnya waktu sering menghalangi pemakaian informasi. Sedangkan C dan motif penyediaan informasi artinya diberikan oleh seorang yang tujuannya tidak konsisten dengan pengambilan keputusan. Dan D. Limitas audit artinya itu tidak satupun audit yang dapat memberikan jaminan atau keyakinan penuh bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang muncul dari data akuntansi. Tipe kegiatan audit dan jasa periklanan kantor akuntan publik. Yang pertama, tipe audit. Audit umumnya dikategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, audit laporan keuangan, audit ketataan atau kepatuhan, dan audit operasional. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang kedua, audit kepatuhan atau ketataan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Yang ketiga, audit operasional atau operasional audit merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk 1. Mengevaluasi kinerja. 2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan. 3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Yang kedua, tipe auditor. Auditor dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu auditor eksternal, auditor internal, dan auditor pemerintahan. Yang pertama, auditor eksternal atau auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Yang kedua, auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Yang ketiga, auditor pemerintahan. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit atau entitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban keuangan ditunjukkan oleh pemerintah.
Jasa perikatan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa asurans atau jasa asurans adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, jasa atestasi. Jasa atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi atau entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang ditetapkan. Yang untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi bermateri umum. Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama audit, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga review, dan yang keempat prosedur yang disepakati. Yang ketiga, jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa konsultasi diatur dalam standar jasa konsultasi yang dapat meliputi jasa berikut. Yang pertama, konsultasi atau consultation. Yang kedua, jasa pemberian saran profesional atau advisory service. Yang ketiga, jasa implementasi. Yang keempat, jasa transaksi. Dan yang kelima, jasa produk. Organisasi kinerja kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik dapat diorganisasikan sebagai praktik perorangan atau FRIM, di mana kantor akuntan publik dapat digolongkan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, kantor akuntan publik lokal, yang kedua, kantor akuntan publik regional, yang ketiga, kantor akuntan publik nasional, yang keempat, kantor akuntan internasional, yang kelima, grup kantor akuntan publik CPA, FRIM atau grup. Terlapis dari ukurannya, sebagian besar kantor akuntan publik terdaftar di bagian oleh struktur organisasional serupa yang terdiri atas: A. Auditor staff. Pada waktunya seorang bergabung pertama kali dengan kantor akuntan publik, orang tersebut biasanya digolongkan sebagai auditor staff. B. Auditor senior. Auditor senior disebut juga penanggung jawab. C. Manajer. Manajer pada kantor akuntan publik biasa yang mempunyai paling tidak lama tahun pengalaman akuntan publik. D. Rekan atau partner. Rekan atau partner atau pemilik owners adalah akuntan yang memiliki kantor akuntan publik.